berbahagia dan dimuliakan Allah, mari awali pagi ini ya, di hari Ahad ini dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan ucapan syukur, rasa syukur yang ada di dalam diri ini memberikan motivasi, stimulus ke dalam diri untuk senantiasa menggunakan, memanfaatkan apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, beribadah kepadanya. Tidak ada kewajiban yang sangat prinsip dalam kehidupan ini bagi seorang manusia, terutama yang beriman, adalah kecuali kita senantiasa beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, iwan yang berbahagia, ternyata ibadah ini ya bukan untuk Allah dalam artian manfaatnya, ya bukan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha dari segala maha, tidak memerlukan ibadah-ibadah kita. Kalaulah seluruh manusia tidak mau beribadah kepadanya, tidak mau menyembah kepadanya, durhaka kepadanya, maka tidak ada manfaat, tidak ada keuntungan, tidak ada mandarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, iwan yang berbahagia, ibadah itu pada hakikatnya kembali lagi kepada kita, untuk kebermanfaatan kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita, baik di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, niatnya karena Allah saja, maka jelas selain oleh Allah dipandang ibadah yang akan ditulis dan diberikan ganjaran kelak di akhirat. Yang lebih penting lagi, Allah pun akan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang benar-benar penuh kebahagiaan, penuh kenyamanan, penuh ketenangan. Maka barang siapa manusia yang ada di muka bumi ini tidak mau beribadah kepadanya, maka jelas manusia itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya, tidak akan tenang dalam hidupnya, tidak akan nyaman dalam hidupnya. Ketika diberikan 100 pinginnya 1000, ketika diberikan 1000 pinginnya 1.000.000, ketika diberikan 1.000.000 pinginnya ya, selangit dan sebumi, bahkan seluruh yang ada ingin dimilikinya. Tidak akan habis-habisnya keinginan-keinginan yang ada di dalam diri seorang manusia. Nah, iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Dan ternyata iwan yang berbahagia, dalam kehidupan ini semua kejadian-kejadian, semua peristiwa-peristiwa, termasuk nasib, qada dan qadar kita sebagai manusia tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara ya rukun iman yang 6 itu, kita wajib percaya kepada qada dan qadar kepada Allah. Ya, bahwasanya qada dan qadar itu ditentukan oleh Allah. Nah, dalam kehidupan ini termasuk nasib kita sebagai manusia tidak akan lepas. Ya. Nah, maka ada pilihan. Walaupun memang ada sesuatu yang sangat prinsip, ada yang tidak bisa dirubah nasib kita ini. Ya, ada yang bersifat mutlak, ya, ada yang bersifat ikhtiari. Yang bersifat mutlak, misalkan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia, dan tidak ada kan yang mengajukan proposal ingin dijadikan manusia, tetapi langsung dijadikan oleh Allah kita sebagai manusia. Dan kita dijadikan anaknya si A, tidak bisa memilih si B, si C dan sebagainya. Kenapa? Gimana mau milih, kita kan belum lahir. Nah,
kepastian takdir, ketentuan ini sudah pasti oleh Allah, dan kita tidak bisa memilihnya, bersifat mutlak. Termasuk kita, ya, dijadikan Allah sebagai manusia yang tinggal di bumi, ya, bumi di negara Republik Indonesia. Kalau saya di negara Republik Indonesia, ya di wilayah Jawa Barat, di wilayah Tasikmalaya. Ini kehendak Allah yang tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa ditawar. Kenapa ya saya tidak dilahirkan di Mekah saja ataupun di Madinah? Kenapa ya saya tidak dilahirkan di mana, di Eskimo, ya? Ya, orang Indonesia pingin, ya, di Amerika ataupun di Eropa, orang Eropa dan Afrika pingin di Indonesia, dan begitulah keinginan manusia. Nah, ini yang bersifat mutlak, kita tidak bisa memilih. Saya dilahirkan dari bapak saya orang Indonesia asli, orang Sunda di Tasikmalaya. Nah, Iwan semua pun sama. Nah, tetapi ada yang bersifat ikhtiari dan kita harus usahakan. Apa contohnya? Hal-hal yang bersifat keseharian kita. Contoh apa? Rizki kita, ya, ilmu kita. Nah, rizki dan ilmu, ya, ada hak bagi kita, bahkan kewajiban bagi kita untuk berikhtiar. Kita tidak bisa, dalam tanda kutip, ya, makan tanpa kita berusaha mencari makanan itu. Dan kita tidak bisa hidup sejahtera tanpa adanya usaha. Bahkan rezeki dari Allah, udah aja diam di rumah, ya, muka sawah, muka kebun, muka dagang, cicing aja dong di kamar. Bisa kita makan? Nggak bisa kan? Maka kita harus usahakan. Kita keluar dari rumah, nggak ada beras, cari, ya, pergi ke kebun, kita menanam singkong, menanam padi dan sebagainya di sawah. Atau kita pergi ke pasar, kita ikhtiar, ya, berdagang, kita mendapatkan laba, akhirnya beli, ya, nasi untuk dimakan, begitu. Nah, ada upaya usaha yang kita harus lakukan. Nah, tetapi akhir dari upaya usaha ini yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita dapatkan, yang kita usahakan, itu tidak akan lepas dari Allah. Kalau kata Allah, hari ini kita mendapatkan rezeki 1 juta sehari, jadi. Innama aradallah ayyakula lahu kun fayakun. Jadi. Ya, dengan cara apa saja. Maka muncul yang disebut dengan rezeki. Rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ngedadak ada yang bayar utang, ngedadak ada yang membeli makanan kita, membeli dagangan kita, sehingga kita mendapatkan, ya, laba 1 juta. Bisa atas kehendak Allah. Nah, kita tidak bisa. Walaupun kita mungkin merencanakan, saya merencanakan hari ini harus punya laba sekian, tetapi sampai tidaknya apa yang kita cita-citakan, kita inginkan, tidak akan lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk nasib kita. Apakah kita bisa bahagia di dunia ini ataupun tidak? Oleh Allah sudah diberikan pilihan. Termasuk menjadi apakah orang beriman ataupun tidak, oleh Allah sudah diberikan pilihan. Ya. Ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda-tanda kemahakuasaan Allah, ya. Kata Allah, afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Apakah kalian tidak berpikir, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Ketika sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah dan kita pelajari dengan sebaik-baiknya dan meyakini bahwa semua yang ada ini tidak akan lepas dari Sang Maha Pengatur yang Maha Sempurna, maka kita pun beriman kepada Allah. Nah, iman ini perlu diupayakan, diusahakan. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim yang memiliki keluarga, maka kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai orang tua
untuk mendidik anak-anaknya. Kewajiban kita mendidik anak-anaknya, menyekolahkan, memesantrenkan, menyuruh ngaji, ya, menyuruh sholat, dan berbagai macam yang sekira-kira anak-anak cucu kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kewajiban kita, maka kita usaha dengan sebaik mungkin. Nah, adapun nanti mereka soleh ataupun tidak, kita hanya berdoa, menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha dengan semaksimal mungkin, maka Allah lah yang akan berkehendak. Kita tawakal, serahkan semuanya kepadanya. Jangan dipegang sendiri, wahai berbahagia. Jangan ditanggung sendiri. Manusia banyak yang stres, yang depresi, yang tidak tenang hidupnya. Mengapa? Karena dia menanggung sendiri, ya, beban-beban yang seharusnya tidak ditanggung sendiri. Harusnya semua beban-beban, semua permasalahan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dipegang sendiri. Akhirnya dia stres sendiri. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah. Ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Segala-galanya. Nah, disinilah perlunya kita beriman kepadanya. Ya. Iman kepadanya dan terus kita berusaha mendekatkan diri kepadanya. Bahkan kita harus meyakini bahwa Allah hadir, Allah hadir. Ya. Allah nadiri, Allah yang menyaksikan semua perilaku perbuatan kita. Allah syahidun alaih. Dan Allah senantiasa menyaksikan apapun yang kita lakukan, yang terlahir, baik berupa kata-kata ucapan, baik perilaku yang kita perbuat, termasuk apa yang terdetik di dalam hatinya, tidak akan lepas dari Allah. Allah syahidun alaih. Ya. Bahkan kita berusaha, Allahumma ma'i, yakin Allah bersamaku. Kalaupun kita tidak melihatnya dan tidak mampu melihatnya dan tidak akan mampu melihatnya secara zahir, maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Hati kita senantiasa ingat kepadanya dan mengingat Allah setiap saat, setiap waktu. Ketika kita mengingat Allah, ingat dan berzikir kepadanya, maka ketika itulah kita bersama Allah. Allahumma ma'i, Allahumma ini. Ketika kita yakin Allah bersamaku, Allahumma ini, Allah akan senantiasa menolong. Ya. Berbagai upaya, usaha, bahkan cita-cita, keinginan, kita yakini semuanya itu yang baik-baik saja, kita serahkan setelah berusaha dengan semaksimal mungkin. Allahumma ini, pasti Allah yakin Allah akan menolongnya, Allah akan mewujudkannya. Dan kita perlu keyakinan bahwasanya apapun yang diberikan Allah, yang diwujudkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, itu adalah yang terbaik. Berbagai macam pilihan-pilihan, perilaku-perilaku dan usaha-usaha yang kita lakukan mungkin menurut kita baik, tetapi menurut Allah belum baik. Maka kita serahkan kepadanya, dan Allah akan memberikan kepada kita keinginan-keinginan yang sekira-kira baik menurut Allah, bukan menurut kita. Ya. Asyan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kemungkinan kamu suka pada sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tetapi itu justru jelek bagimu, kata Allah. Bahasa takrahu syai'an, tetapi sebaliknya mungkin Anda nggak senang, nggak suka, bahkan membenci sesuatu. Padahal wa huwa khairul lakum, sebaliknya justru itu yang terbaik. Ya, penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita harus berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu. Wallahu bikulli syai'in. Dan Allah maha dari segala maha, yang meliputi segala sesuatu yang ada ini. Nah, doa yang senantiasa kita ucapkan setiap saat, setiap waktu itu untuk menambah, menguatkan ya, iman kita, keyakinan kita. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun
kita ingin bahagia dalam kehidupan ini, ya ingin nyaman dalam kehidupan ini, ingin tenang dalam kehidupan ini, tidak ada lain, mari kita ya belajar ya mendekatkan diri kepada Allah, ar-ruju ilallah, al-inabah ilallah, kembali kepada Allah. Saat ini juga mumpung masih ada kesempatan, ketika kita ya hati kita ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bertanda bahwa kita sedang kembali kepadanya. Ingat kepadanya. Ya Allah lah yang akan memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Bahkan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada kuasa, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Nah, orang-orang yang sudah berserah diri benar-benar kembali kepada Allah ini akan nyaman, tenang hidupnya. Iman yang berbahagia. Apa ya yang perlu didustakan dalam kehidupan? Semuanya rahmat Allah, pemberian Allah. Babi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Apalagi yang perlu kau dustakan? Hidup ini saja, bong, ini semuanya anugerah dari Allah. Ya, kita hidup sekarang saat ini mampu menghirup udara, bernapas, tenang, ya, sehat. Ini semuanya pemberian dari Allah. Itu rizqun minallah, rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar makanan, minuman, dan duit. Tidak. Kehidupan ini, kesehatan ini rezeki, pemberian dari Allah. Apalagi yang perlu didustakan? Justru sebaliknya, kita ini kurang bersyukur, ya, kurang menerima, kurang sadar diri bahwasanya semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Ya, kalaupun kita beli dengan ibadah-ibadah yang dilakukan dalam kehidupan ini gak sebanding. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan yang justru kebanyakannya kurang lilahnya, kurang sempurna, kadang-kadang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, ya terburu-buru, ya hatinya kemana mendi, ya, ingatnya kemana mendi, ya boro-boro di luar sholat, di dalam sholat pun kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Ya, apalagi bagaimana mau menebus semua karunia-karunia Allah? Nggak akan bisa. Ya, menghitungnya saja kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah itu kita tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, nggak akan bisa, nggak akan mampu kita itu untuk menghitung itu. Saking banyaknya. Nah, maka iman yang berbahagia dan muliakan Allah, yuk ya, saya mengajak kepada saya pribadi dan iman semuanya, ya sahabat, ibu semuanya, ya, mari kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita lebih bersyukur kepadanya, senantiasa melaksanakan segala perintah Allah menjadi apa yang hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.